Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika saya merenungkan perikop Injil pada pagi ini dari Matius bab 19 ayat 23 sampai dengan 30, apa yang ada dalam permenungan saya? Ada dua kata yang masuk dalam permenungan saya, bahwa saya harus menjadi pribadi yang lepas bebas. Coba dimasukkan dalam hati kita, pribadi yang lepas bebas. Lawan dari pribadi yang lepas bebas adalah pribadi yang keterikatan, kelekatan, punya kelekatan. Orang yang tidak bebas, tidak merdeka. Biasanya orang itu tidak merdeka, tidak punya keterikatan, itu dengan tiga hal. Yang pertama dengan uang atau barang. Yang kedua dengan kekuasaan. Yang ketiga dengan nafsu-nafsu. Dan kalau kita renungkan secara pribadi, pasti ada yang dominan di antara kita ini. Mana dari tiga itu? Apakah uang atau barang? Apakah kekuasaan? Ataukah nafsu-nafsu? Ketika kita dominan, ada yang terikat dengan diri kita ini, maka kita tidak menjadi bebas. Bahkan relasi kita dengan Tuhan dan sesama pun juga jadi tidak baik. Maka hal ini harus kita olah dengan baik. Saya beri contoh. Kalau saya pergi ke Jakarta, saya membutuhkan uang untuk membeli bensin. Tetapi uang ini harus kita kendalikan. Bukan uang yang mengendalikan kita. Ketika uang mengendalikan kita, maka relasi kita dengan sesama, dengan saudara ini bisa hancur. Hanya gara-gara uang atau barang. Juga sama, ya. Nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita, kekuasaan dalam diri kita harus kita kendalikan. Bukan mereka yang mengendalikan kita, maka relasi kita dengan Tuhan dan sama juga tidak akan menjadi baik. Kalau kita merenungkan Injil hari ini, bagaimana Yesus memberikan sebuah contoh. Contoh bahwa unta yang tidak membawa apa-apa akan mudah masuk ke dalam lubang jarum atau pintu, dibanding unta yang di kiri kanannya penuh dengan barang-barang, dibebani dengan banyak barang, maka unta itu akan susah untuk masuk dalam pintu atau lubang jarum diibaratkan oleh Yesus. Di hadapan Tuhan kita menjadi pribadi yang lepas bebas, pribadi yang mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Dan Yesus tahu situasi ini. Selama kita di dunia ini, kita akan terikat dengan tiga hal ini sekurang-kurangnya. Maka Yesus tahu, ingin membantu kepada kita dengan Yesus mengatakan, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tuhan ingin membentuk kita menjadi pribadi yang lepas bebas, pribadi yang matang. Saya ingat akan pengalaman saya di Tasikmalaya. Saya belum 1 bulan tabisan. Saya tabisan 4 Desember 96. Peristiwa Tasikmalaya itu 26 Desember 96. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana kado-kado tabisan belum saya buka, kado-kado hadiah Natal dari umat belum saya buka. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dalam waktu 5 menit semuanya itu habis. Saya meninggalkan gereja yang terbakar itu dan hanya membawa jam tangan dengan dompet yang ada di badan saya ini. Saya pergi meninggalkan itu semua, dan saya melihat semuanya itu dalam waktu 5 menit semuanya habis. Dulu saya terikat dengan barang-barang. Setelah saya setahun peristiwa itu, saya melihat, Tuhan terima kasih atas hadiah tabisan yang terindah, bahwa saya tidak boleh lekat dengan barang-barang ini. Setelah saya tidak lekat dengan barang-barang, banyak umat memberikan kepada saya, tetapi saya gunakan untuk pelayanan, bukan untuk keinginan pribadi saya. Dan ternyata setelah itu saya lepas dari barang-barang, saya merasa nyaman, merasa damai. Tapi Tuhan tetap memberikan banyak kepada saya. Ketika saya merenungkan kembali pada saat-saat ini, ternyata ketika lepas dari barang atau uang, setan itu mengganggu kita juga. Mengganggu lewat yang lain. Ada keterikatan-keterikatan lain yang diganggu oleh roh jahat. Entah itu kekuasaan, entah itu juga hawa nafsu, digoda lagi. Kita harus berani lawan lagi, meminta kekuatan dari Tuhan. Sehingga hari ini mari kita diajak oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang lepas bebas. Pribadi yang lepas bebas itu pribadi yang nyaman, damai bersama dengan Tuhan.
Kalau saya renungkan bacaan pertama hari ini dari Yehezkiel bab 28 ayat 1 sampai dengan 10, dikatakan dalam bacaan pertama ini bagaimana Raja Tirus menjadi hancur. Kehancuran Raja Tirus. Karena apa? Karena Raja Tirus punya kelekatan dengan kekuasaan. Bahkan dirinya ini menjadi seperti Allah, ya, menjadi pribadi yang sombong dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga hari ini mari kita bersama-sama minta kepada Tuhan rahmat untuk mempunyai kelepasan bebas itu. Rahmat untuk lepas bebas dari apa-apa yang terikat, yang melekat dari diri kita. Kalau kita mengakui dengan tulus ada kelekatan itu, Tuhan akan membantu kita untuk melepaskannya. Mari kita hening sejenak.